Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya dengan Mas Gesang di sini kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita ini ya, entah ini video berada di Kencon Mas Teknik maupun di Kisah Mas Channel ya, jangan lupa like dan subscribe ya dimanapun Anda berada. Semoga sukses semuanya dan saling membantu di antara kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang meminta apa itu catatan penyesuaian antara ini ya dinamo dengan kapasitornya itu yang ideal berapa mikro gitu ya. Kadang-kadang kita menemukan sebuah dinamo sudah tidak ada kapasitornya, atau ya udah pretel atau hilang atau meledak tulisannya hilang ya, ini gantinya berapa gitu kadang-kadang ya di antara mesin-mesin penggerak ya. Kita akan jawab sesuai dengan main hafalan kita ya, hafalan kebiasaan kita. Berdasarkan apa yang ini cara menentukan itu berdasarkan besarnya ukuran kawat. Ukuran kawat yang mana ini yang harus saya jelaskan ya. Ini ukuran kawat startingnya ya, startingnya. Karena setelah saya selidiki ya sekian lama sekali dari dulu itu saya memperhatikan kalau kawat startingnya itu sekian, kurang lebih sekian untuk dinamo penggerak gitu ya. Biasanya kalau ya, tapi tidak tentu ya, tidak tentu nanti berdasarkan apa mesinnya gitu, beda-beda pula ya. Nah, tergantung juga panjang kernnya itu menentukan ya. Panjang kern seperti yang terdapat pada mesin rendam, panjang kern yang lebih panjang daripada mesin penggerak yang lain itu walaupun kawatnya agak kecil, kadang-kadang kapasitornya berani tinggi. Karena apa? Dia dirancang untuk panjang kapasitor, panjang kern, jadi dia harus besar kapasitor. Misalnya ya, sekarang kita bergerak pada dinamo penggerak yang kecil-kecil dulu aja ya. Ntar teman-teman, ini spidolnya muncrat tintanya mancur ke kaki ya. Ini bentar, ini basahi kaki, ini netesnya tadi ya, isinya kebanyakan gojekan. Oke ya, sekarang ukuran kapasitor. Begitu ya, tulisannya kayak dokter, biarin malah aneh. Oke, kita zoom dikit ya biar lebih seru. Begono ya, udah cukup ya. Jadi ukuran kapasitor berapa mikro, saya tuh menemukan ya, cerita itu banyak yang begitu ya. Saya menemukan dinamo penggerak setengah PK Pak, kapasitornya berapa? Nah, saya juga nggak tahu, karena setengah PK itu ada bermacam-macam. Ada yang full setengah PK bener-bener 375 watt, ada yang ecek-ecek, ada yang icik-icik. Nah ini ya repot ya, karena sama-sama 1 PK. Ini saya jelaskan dulu ya. 1 PK ini yang full sama-sama dinamo penggerak, baik itu kecepatan tinggi maupun yang kecepatan lambat ya, itu berbeda kapasitornya. Yang full ini kadang-kadang ya kita temukan dalam keadaan menggunakan kawat, misalnya kawat startingnya ini menggunakan kawat 0,70 ya. Ini yang full, berarti ini berani dikasih kapasitor. Ini penentuan kapasitor running loh ya. Penentuan kapasitor running ini bisa berani 14 mikro misalnya. Nah gitu, mikrofarad tuh begini. Nanti kalau kita ketemu 1 PK yang tidak full, kadang-kadang kapasitornya lebih kecil, kawat startingnya lebih kecil, kadang-kadang dibikinnya 0,60. Ini berarti beda lagi penentuan kapasitornya. Karena apa? Karena ya itu tadi, sama-sama berkekuatan 1 PK tapi ada yang full, ada yang KW, ada yang kawin. Nah itu apa itu? KW1, KW2, KW3 full, ecek-ecek, icik-icik. Nah ini repot. Makanya tidak jadi bisa penentuan ya Pak, saya menemukan dinamo 1,5 HP itu kapasitor berapa, nggak bisa saya jawab.
di RPM berapa, 1.500 atau yang 3.000, dia yang full apa enggak, dia menggunakan satu kapasitor apa dua kapasitor, banyak ininya nggak bisa dipastikan. Kita harus melihat apa, berdasarkan apa. Oke, ini berdasarkan apa yang harus ini. Cuman kadang-kadang susah ya, susahnya kita itu harus mengetahui ukuran kawat startingnya berdasarkan ukuran kawat startingnya. Nah, ST starting. Inilah cara melihat kapasitor harus di berapa. Kita dari yang terkecil ya, bisa kita menemukan pompa air atau mesin pengering misalnya. Itu startingnya kadang-kadang menggunakan 0, ya kalau pengering itu 0,30 mili atau belum ya sudah 30 mm lah ya. Ini bisa 4 mikro. Ini kawat startingnya lo ya. Kawat startingnya apabila 30 mili bisa 4 mikrofarad. Ini main kebiasaan saja. Ini juga berlaku pada mesin-mesin. Ya ini nggak harus 4 ya, 4 sampai 5 nggak apa-apa ya. Nanti Pak saya tuh punyanya 5, boleh sampai 5 mikrofarad. Mikrofarad itu UF ya, begitu tulisannya. Dulu waktu saya masih etok-etoknya sekolah itu dulu tahu gambarnya begitu. Oke ya, ini berlaku pada mesin-mesin penggerak kecil, misalnya mesin cuci, pengering itu ya, terus pompa air yang kecil-kecil, terus mesin penggerak misalnya parutan kelapa, yaitu kukur karambia atau parutan kelopo. Nah itu kita akan menemukan startingnya ada kecil-kecil begini. Oh ya, apabila startingnya kita menemukan 0,35, makanya kita harus punya alat ukur ya, alat ukur. Nanti kita jelaskan kok kapasitor ada running, ada starting. Ini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nanti kita jelaskan sekalian. Dengan syarat yang ditanyakan adalah kapasitor running ya, kapasitor running. Tes dulu mic-nya mau biar orang. Oke, saya urip ya. Kemarin satu set sudah saya buang lagi teman-teman ya, mic-nya mati lagi. Ini satu set sudah mati lagi, baru asem tenan ya. Nah, ini malah hidup terus. Bentar teman-teman, ini saya nyalain. Tak nyalain, tak matikan dulu. Nah, ini udah mati. Oke, yang ini juga saya cabut dulu, barangkali kepenuhan nanti ya, mati lagi, repot. Ntar teman-teman sabar ya, ini mic-nya mau dihidupin lagi yang satunya. Atau saya tes dulu ya, ini masuk nggak suaranya kita. Oke ya, kita teruskan setelah mic-nya kita odel-odel ya. Oke, ini penyesuaian untuk kawat 35 ini bisa naik bertahap ya, sesuai dengan keadaan ukuran kawat berapa mili. Kapasitor juga bertahap-tahap ya. Dari 35 ini bisa sudah pakai misal 6 mikro itu ya. 035 bisa pakai 6 mikro, kurang lebih lah ya. Nanti kalau misalnya Pak saya punya 7, saya punya 5, masih sekitar itulah ya, masih bisa pakai. Oke ya, 6 mikrofarad kapasitornya. Nanti kalau kita ketemu suatu barang atau pompa air atau mesin penggerak dan penggerak yang lain ya, misalnya mesin pengering, mesin cuci, penggerak, pompa air, nanti menggunakan kap starting 0,40 ya, ini berarti bisa menggunakan kapasitor 8 dan sekitarnya ya, 8 mikro dan kurang lebihnya. Jadi ada nilai restan ya, sekitar itu ya, bisa 7 bisa 9 gitu, masih nggak apa-apa, naik turun sedikit nggak apa-apa. Kalau ada, kalau kadang-kadang tidak ada yang persis begini ya, nggak apa-apa. Terus nanti kita ganti ukuran ya, kita menemukan kalau startingnya 0,45. Ini sudah bisa antara 10 sampai 12, antara 10 sampai 12 mikrofarad. Ini cukup ya, yang ideal gitu ya. Ini amannya, batas amannya apabila kita menggunakan
kapasitor kawat 0,45 menggunakan nanti dipasangnya 20, efeknya apa? Nanti akan dinamo startingnya itu panas sekali ya, maka tidak ideal dan bisa cepat kebakar ya. Terus berikutnya misalnya kita ketemu dengan pompa air atau mesin penggerak atau mesin yang lainnya dengan menggunakan kawat starting 0,50, berarti ini sudah bisa menggunakan antara 12 sampai 14 mikro. Ya, ini penyesuaian. Apabila ada pelanggaran, ya nanti resiko ya. Kalau diganti cuman kekecilan, ini nggak masalah. Efeknya paling-paling kurang tenaga gitu ya, karena kapasitor running itu akan sedikit membantu tenaga juga ya, membantu mendorong yang runningnya karena masih menghubung terus gitu ya. Nanti ada juga kapasitor starting, nanti harus tahu bedanya dan kutu apa gitu ya. Dalam video sebelumnya sudah ada di sana ya. Oke ya, sekarang ini ada kawat 0,55. Ini sebatas dinamo penggerak dulu ya, bukan yang mesin yang lain, misalnya penggerak untuk pertukangan, untuk mesin dinamo penggerak kecil yang dinamo dijual tok itu, terus ada pulinya, itu untuk menggerakkan apa ya, itu namanya dinamo penggerak ya, bukan sudah jadi itu, bukan ya. Ini bisa 14 sampai 16 mikrofarad itu ya. Terus ini kawat 060 sudah bisa menggunakan 016 sampai 18 060, nanti 0,65 kawat startingnya ya, diingat-ingat nih kawat startingnya bukan runningnya. Kalau runningnya nanti tugasnya dia tuh jalan aja ya, kalau ini adalah mendorong. Ini bisa menggunakan kawat 0,18 sampai 0,20 ya. Ini pada mesin penggerak. Apabila nanti kita menemukan 0,70, nah ini sudah naik lagi ya, bisa antara 20 sampai 24 mikro. Ada nanti 70 0,75. Ini sudah menggunakan 24 ya, 24 sampai 25 itu ada yang kapasitor begitu ya. Terus nanti 0,80 mili itu bisa 30 mikrofarad gitu ya. Terus nanti bila kita ketemu dengan 0,85 startnya, pokoknya semakin naik ya, bertahap-tahap gitu ya. Lihat data ini sampai bisa menggunakan semakin naik bertahap, misal 35 mikro. Begono. Oke ya, ini berlaku untuk dinamo penggerak atau yang di darat itu ya. Nanti kalau kita menemukan yang saya bedakan itu apabila mesin air rendam berkeren panjang, kecil panjang, itu beda lagi ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Ini untuk mesin-mesin dinamo penggerak ya. Ini adalah kapasitor, ukuran kapasitor runningnya ya, kapasitor running. Ini kok kapasitor kok ada running tuh, katanya running itu dan starting itu pada kawat saja. Enggak ya. Kapasitor juga ada namanya kapasitor running dan kapasitor starting ya. Pengen tahu, tak jelaskan sekalian kalau pengen tahu. Oke ya, simak dilanjutkan. Ini kita lanjutkan dulu ukuran kapasitor dulu ya. Ini kita akan lanjutkan, masih ada yang belum, nanti akhirnya tanya lagi ya gitu ya. Ini lengkap aja penjelasannya biar kita jarang-jarang menampilkan yang begini ya. Oke. Sekarang ini untuk dinamo penggerak yang tadi yang sampaikan tuh, untuk dinamo penggerak, dinamo darat itu loh ya, yang dipasang di alat pertukangan, di alat giling apa gitu ya. Jadi sampean kalau pengen tahu ini kapasitas berapa ya, 1 HP, satu, bukan itu patokannya. Ukur sendiri kawat startingnya itu. Kadang-kadang harus dibuka kawatnya itu. Oh, nah ini kawat 0,50. Oh, berarti sekitar 14 mikro gitu. Itu ideal ya, tapi nanti kecuali kalau apabila sampean atau anjuran semua itu menemukan persamaannya, ya itu tahulah ya. Ini penting sekali karena kita kadang-kadang ya sebagai pemula itu cari barang di rongsokan untuk belajaran itu banyak ya, memang bagus begitu, tapi kapasitornya sudah nggak ada gitu. Nah ini nanti dadel digulung, ini kawat runningnya ukuran sekian, startingnya ukuran sekian, nanti buat ditanyakan nggak apa-apa dalam ini. Saya gulung kapasitornya berapa ini, karena saya gulung dengan kawat running sekian dan startingnya sekian, kapasitornya berapa, itu bisa untuk dijawab ya.
Kalau saya 1,5 HP ini Pak, kapasitor berapa? Nggak tentu. Nah, ini yang repot ya, harus dipahami ya. Ini belajar ilmu semakin dalam sebenarnya ini. Maka belajar dinamo itu komplit dan harus mateng ya. Pemahamnya itu banyak sekali itu. Terus tadi yang akan saya sampaikan, saya lanjutkan itu pada pompa air rendam yang submersible. Submersible itu pun sama-sama 1,5 PK ya, sama setengah itu 0,5 HP ya. HP atau PK itu sama saja ya. Ini kalau yang 3 inci sama yang 4 inci itu ini berbeda kapasitor kadang-kadang ya. Nah ya kan, misalnya 3 inci ini bisa pakai kapasitor yang biasa didapat itu ya antara 16 lah ya. Kalau ini tuh 18, kadang-kadang sampai 20. Nah, kalau ini dipasang ini 3 inci setengah HP dipasang ini kadang-kadang kepanasan. Tahu-tahu dipanjar berapa jam kebakar pada bagian startingnya. Nah, ini yang repot ya. Harus dipahami. Terus ketika ini kan tadi setengah HP ya. Nanti kalau ketemu yang 3/4 HP yang mesin rendam ya, itu kan carnya panjang, beda. Sedangkan ini kapasitor kawat startingnya itu cuman 0,45. Nah, 0,45 saja sudah 16 mikro ya. Beda sistem dengan yang tadi ya, mesin air darat, tapi sudah saya jelaskan. Ini mesin air rendam yang carnya panjang-panjang itu berbeda ukuran kapasitor. Saya itu nggak pakai rumus ya, ini pakai kebiasaan yang saya temui, main hafalan saya teman-teman ya, sebagai referensi. Terserah kalau ada yang lebih canggih, lebih berilmu, itu saya juga perlu belajar ya. Oh itu cara penentuannya lebih begini, lebih tepatnya berdasarkan ilmuannya ya, berdasarkan Thomas Alva Edison. Nah, terserah ya, kalau mau ini ya perlu belajar lagi saya. Memang bagus ya. Kalau 3/4 HP ini kadang-kadang sudah pakai. Kalau yang 3 inci ini 20 mikro. Tapi kalau yang 4 inci ini 25 mikro. Nah, jadi beda-beda ya. Besar kecilnya. Ini ada juga yang besar segini, yang besar cuman kecil ini ya. Nah, itu beda mikronya ya. Jadi gimana cara jelaskannya ya? Kalau pompa air yang mesin redam yang bodi kecil dan bodi besar itu berbeda-beda juga mikronya ya. Itu tidak bisa berdasarkan besarnya kawat saja, tapi panjang keren semakin panjang itu semakin besar mikronya yang sering saya temui gitu ya. Nah itu nanti belum ke situ ya. Kalau pemula belum sampai ke mesin redam yang berat-berat, yang aneh-aneh, yang neko-neko itu nggak kuat belajar sampai situ, belum ya. Ke penggerak dulu aja dulu ya. Ke penggerak aja dulu. Nah itu jelaskan, ini tingkatnya tingkat tinggi nih, main apa ya, referensinya itu udah dalam sekali gitu ya. Sekarang saya jelaskan dulu kenapa ini tadi kapasitor running, kenapa dikatakan kapasitor running. Bukankah running dan starting itu hanya ada dalam gulungan, ada gulungan running dan ada gulungan starting. Oke, sekarang kita jelaskan. Dalam gulungan itu ada disebutkan running ya, dan juga starting. Nah, ini running dan starting, ini istilah yang ada pada dinamo dan kapasitor. Jadi ada istilah dinamo ini kawat runningnya berapa? 0, sekian. Terus kawat startingnya berapa? 0, sekian. Itu istilah dalam dinamo, ada kapasitor dan ada cara menjelaskan sistem ilmu di sekolahan ya. Ini dinamo. Ada istilah kawat running juga ya. Kawat running pada dinamo ini adalah bagian yang mutar, yang bergerak, yang langsung dapat arus itu, yang mutar. Jadi yang ujungnya satu dan ujungnya dua, yang keduanya itu dapat setrum langsung. Ini namanya kawat running ya, dalam dinamo. Terus ada juga starting.
Ini adalah ya bagian menstarter ya, ujung-ujungnya ke kapasitor, dan ujungnya startingnya satu itu numpang dapat setrum ya, numpang dapat setrum dari running bonceng. Maka ada istilah dicabang kan, apa disambung langsung dengan running kan. Start ini bonceng dapat setrum, satunya dapat kapasitor untuk membantu menghentak, yang tujuan adalah untuk menghentak menstarter ya. Kalau dilihat dari namanya aja starting ya, jelas ini menstarter ya, ceklek starting udah ya, ini paham ya, sudah seperti yang sering kita sampaikan. Dan arah sambungannya ini hanya menentukan putar baliknya ya, muter kiri kanannya itu yang menentukan ujung starting yang disambung dengan running itu yang mana, terus yang dengan kapasitor yang mana, itu menentukan arah putaran. Kalau istilahnya cuma begini aja, running ujung dan running ujung ini dapat setrum udah muter, colek tangan pun muter. Cuman running salah satunya digabung dengan starting salah satunya ya, dan satunya kapasitor ya, kapasitor satunya bonceng ke running juga yang tidak digabung tadi. Begitu pemahamannya. Terus dinamo ada istilah running dan starting tadi, singkat katanya begitu. Sekarang dalam kapasitor ini adalah istilah running, ada istilah running juga ya. Kenapa ada istilah running? Kapasitor yang dinamakan kapasitor running ini kapasitor yang menghubung terus tanpa putus disambung pada dinamo. Dia bantu mutar, maka dia ikut mutar terus, namanya juga running ya, ikut mutar terus ya, disambung tanpa putus. Ketika dinamo sudah mutar pun, as sudah mutar ya, ini nggak putus, kapasitor running nggak putus, masih nyambung terus. Dia juga ikut menentukan, ikut mendorong, nah, ikut memutar, ikut seperti tadi ya. Ini tintanya kepenuhan, mencret. Terus ada kapasitor starting. Nah, kapasitor starting ini namanya saja starting. Ini tugasnya hanya menstarter saja, tok ya. Ketika dinamo itu sudah menghentak, menstarter, dia itu putus. Jadi harus pakai platina ya, platina pelontar starter itu. Pakai platina, harus menghubungnya ke platina. Ya, platina itu kalau nggak mau dinamakan platina, karena platina itu kadang-kadang bahan ya, bahan dari platina itu pelontar starter itu aja lah. Nah, pelontar starter. Jadi kalau yang running ini identik dengan mikronya lebih kecil, karena dia pas akan nyambung terus, mikronya sesuai dengan yang sudah dijelaskan di depan tadi ya, mikronya sama. Kalau starting ini mikronya pasti besar-besar ya, karena dia itu bertugas hanya menghentak aja, ceklek, ser, berangkat, muter, sudah dia putus dan tidak akan menyambung lagi, kecuali dinamo itu putarnya berhenti ya. Ketika asnya itu semakin pelan berhenti, platina atau pelontar starter tadi akan nyambung lagi ya, kembali lagi, karena ada daya pegasnya di situ ya, ada pernya, daya pegas di situ, dan dia akan nyambung lagi. Tapi begitu dicolokkan, dia menghentak mutar cepat ceklek, maka daya pegasnya itu pun akan berangkat lagi dan putus lagi gitu ya. Nah gitu. Jadi ini rata-rata starting ini, kapasitor starting ini besar-besar mikronya. Kenapa besar mikronya? Dia berguna untuk mengangkat mesin apa itu, dinamo motor penggerak itu yang sudah ada langsung bebannya ya. Tapi kalau kosongan tanpa beban, dia nggak pakai kapasitor starting itu bisa ya. Tapi kalau sudah mengangkat sesuatu, misalnya dalam dinamo pertukaran itu langsung mengangkat strength atau fan belt, dia diarahkan ke gergaji ya, ke gergaji atau ke circle atau ke planer ya. Ya teman-teman, jadi saya tambahkan penjelasan manual di sini sambungannya ya, karena mic-nya memang rewel, saya belum ganti lagi. Nanti kita usahakan ya, usahakan menunggu datangnya mic kalau ada ya kiriman ya, kiriman dari COD atau apa, atau dari teman-teman nggak paham. Bisa jelaskan. Jadi
tujuannya dikasihnya kapasitor starting tadi untuk mengangkat beban apabila beban itu langsung ada berat ya, misalnya pada dinamo yang mengangkat pertukangan-pertukangan itu langsung bawa circle gitu ya, gergaji besar itu, jadi startnya berat itu. Kalau nggak dihantam dengan dinamo kapasitor starting nggak akan berangkat gitu ya, nggak akan mutar. Demikian juga apabila ada planner yaitu langsung berbeban berat gitu ya. Termasuk pada ini ada mesin purus atau mesin mutar apa saja, steam, mutar dinamo kompresor. Nah, ini harus pakai 2 kapasitor ya, karena itu langsung berbeban berat gitu ya. Jadi bisa ya dipahami ya teman-teman, mudah-mudahan sukses semua dalam memahaminya dan prakteknya tidak gagal ya, dan selamat mencari bahan praktek untuk belajaran ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, mudah-mudahan semuanya selamat dan sukses dunia akhirat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.